Ini yang kalian perlukan di masa pandemik ini. Halo, welcome kembali dalam program saya You Need to Know. Saya percaya hari ini teman-teman yang melihat video ini adalah orang yang diberkati Tuhan, karena saya percaya dan selalu berdoa untuk itu. Alright, hari ini saya mau share sesuatu yang luar biasa, and this is the thing you need to know. Ya, saudara, teman-teman, mungkin di situasi sekarang di masa pandemik ini, mungkin beberapa saudara, beberapa teman yang melihat video ini mungkin sedang dalam ada ketakutan karena ada virus corona, ada pandemik ini, kita takut keluar, takut terkena virus corona, sehingga membuat kita oke, saya di rumah sajalah, saya tidak mengurangi aktivitas yang di luar. Dan mungkin bahkan pandemik ini mengganggu perekonomian saudara, mungkin bisnis saudara tidak berjalan seperti biasa lagi, pekerjaan saudara juga terganggu, bahkan mungkin ada yang tidak bekerja lagi karena pandemi ini. Dan ini menghasilkan atau membuat ketakutan di mana-mana, takut kehilangan pekerjaan, takut bisnis, takut juga masalah kesehatan. So ini menjadi masa yang penuh dengan ketakutan. Tapi hari ini saya mau sharing ke saudara bagaimana kita bebas dari rasa takut ini. Dan bukan hanya sekedar bebas dari rasa takut, tapi kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, karena ini yang Tuhan janjikan. Nah, itu sebabnya ya saudara butuhkan hari ini adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya bagikan hari ini adalah kisah seorang raja yang luar biasa, yang kita tahu dia raja yang pernah mengalahkan Goliat, pernah mengalahkan raksasa. Dia berperang, bahkan firman Tuhan mengatakan dia Saul beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Artinya dia seorang yang gagah perkasa. Tapi kita mau belajar, ada satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 56. Di sini justru di Alkitab bercerita, di Alkitab ini dikatakan bahwa Daud dikatakan dia takut. Nah, tapi kita mau belajar bagaimana dia mengatasi ketakutnya. Oke, kita langsung saja baca dalam Mazmur pasal 56. Oke, pasal 6. Nah, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Saya akan baca dalam ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi dalam cerita ini Daud sedang ditangkap. Oke, karena kita melihat di ayat pertama dikatakan orang-orang Filistin menangkap Daud di Gat. Jadi situasi Daud pada saat itu sangat terancam, karena Daud ini orang buruan nomor 1, DPO nomor 1 orang Filistin, karena Daud sangat dibenci lah, karena dia mengalahkan banyak raksasa, bahkan orang-orang hebat, sering mengalahkan orang Filistin. Nah, dan bahkan kalau kita melihat di ayat 4 dikatakan waktu aku takut. Jadi jelas Daud sangat takut di sini. Artinya dia takut karena pasti dia takut akan dibunuh, akan dia disiksa dan segala macam. Tapi yang menarik adalah di ayat 4 dikatakan, dan ini kunci keberhasilan dari Daud adalah waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. So waktu kita takut, di tengah-tengah situasi ini, di tengah pandemi ini, yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada Tuhan. Nah, tapi bagaimana Daud percaya? Yaitu kita bisa lihat dari ayat 5 sebenarnya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Oke. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Artinya kita mengetahui di sini bahwa
Daud sangat memuji firman Allah, sangat membuat nilai firman Allah itu sangat penting. Bahkan Daud yang menulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-6 dikatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang dilakukan berhasil. Artinya bagi Daud, firman Tuhan bagi Daud itu sangat penting. Nah, ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa di tengah situasi ini, di tengah apapun, supaya kita berhasil di tengah-tengah pandemi ini, kita berhasil melewati pergumulan ini, kita berhasil melewati ketakutan, yang harus kita lakukan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena Daud sendiri sebagai raja, dia bahkan memiliki pengalaman perang, dia memiliki reputasi yang baik, dia memiliki anak buah yang gagah perkasa juga, tapi dia mengandalkan firman Tuhan. Dia tidak mengandalkan kemampuannya. Dia katakan karena firman Tuhan yang dia puji, kepada Allah dia percaya. Karena dia merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka imannya bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan, dia tahu di tengah situasi itu Tuhan akan menolong dia, maka dia dikatakan kepada Allah percaya, aku tidak takut. Dan dia kemudian menjadi tidak takut, karena dia tahu bahwa apakah yang dapat dilakukan manusia. Nah, ini pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan yang membuat kita berani, tidak takut lagi. Dan kita tahu bahwa manusia, situasi ini tidak bisa, artinya membuat kita bukan sampai jatuh tergeletak. Bahkan kalau nanti saudara lihat di ayat 11, dia mengulangi lagi, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Artinya Daud berulang kali menyebutkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah menjadi sumber kekuatannya. Dan ini yang kita butuhkan di tengah-tengah situasi ini. Kita butuh firman Allah, kita butuh firman Allah. Maka saudara, saya kasih dalam hari ini, saudara, saya mau tekankan, mulailah merenungkan firman Tuhan siang malam. Nah, saya saran ke saudara membaca seluruh pasal 56 ini, karena saya percaya saudara berkati. Nah, itu sebabnya sekali lagi renungkanlah firman Tuhan. Nah, ini juga yang mendorong saya kenapa di gereja saya, bahkan nanti mulai tanggal 22 kami akan mengadakan pemuritan khusus khusus membahas kitab Titus, menggali lebih dalam apa yang kami bisa pelajari, apa firman Tuhan sampaikan, yang kami bisa aplikasikan dalam kehidupan gereja kami sebagai jemaat, sebagai pelayan, khususnya para pelayan. Kami bisa belajar lebih dalam dari kitab Titus. Dan kalau saudara mau bergabung boleh, dan kami juga ada di mulai tanggal 24 khusus ICM, kami juga terbuka untuk umum. Karena kami percaya bahwa ketika kita hidup dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memberi kita kekuatan, pengetahuan, hikmat, dan keberanian, sehingga kita bisa melewati segala sesuatu dari kemenangan demi kemenangan. Nah, hari ini saudara, saya kasih dalam Yesus, saya dorong saudara untuk terus merenungkan firman Tuhan, karena apa saja yang kau lakukan berhasil. Dan khususnya buat jemaat GSJ Calvary Family yang melihat video ini, saya dorong untuk tetap ikut, dan pastikan ikut, khususnya para pelayan, karena saya percaya ini akan mengubah hidup kita. Dan apa yang firman Tuhan janjikan, apa saja yang kita lakukan berhasil, di tengah situasi ini kita akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. God bless you, dan saya percaya dan berdoa saudara akan diberkati. Dan kalau saudara diberkati dengan video ini, please pastikan saudara share video ini dan bagikan pada teman-teman saudara, karena ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan pesan ini supaya mereka dikuatkan, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya dan terus berdoa buat setiap subscriber saya akan mengalami perubahan oleh firman Tuhan. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.